Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku tidak izinkan itu. Berikutnya terima kasih kepada semuanya atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Kita masuk seri yang kedua ya. Dari Al-Quran mengisahkan kisah yang salah, Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuan mereka ya. Ini aku hapus dulu ya di sini. Oke. Nah ini nanti kalau diperlukan. Sebelum sana aku baca dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Sorry. Oke, pertama dari Kang Nurkolis ya, Brebes, hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku Kang Mas Nurkolis. Kemudian assalamualaikum Gus, dari Norman Balikpapan ya. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu untuk Gus dan keluarga Balikpapan, hadir menyimak untuk menambah ilmu. Monggo silahkan. Dilanjutkan oleh ini yang request ini, Kang Samsul Yatim. Alhamdulillah terima kasih Gus sudah direspon. Oke, sama-sama. Makin menarik kajiannya. Entah kenapa mengkaji Al-Quran itu seperti ubun-ubun ditarik tangan-tangan baja dan memaksanya untuk nyimak. Mantap, salam Isra untuk Kang Samsul Yatim dan bersama keluarga yang ada di Pandaan. Berikutnya Kang Mas Risa ya, hartawan. Ini banyak harta ini. Ikut menyimak kajian dari Bogor. Ini salah satu topik yang saya tunggu. Sedari kecil saya merasa ada yang salah tentang cerita bahwa salah satu sahabat yang paling favorit, Umar bin Khattab, membunuh anak perempuannya sendiri. Sebenarnya kalau itu ditujukan untuk orang-orang Arab jahiliyah, saya masih maklum karena faktor kebencian saya terhadap mereka karena zolimnya kepada Rasulullah SAW. Padahal kita harus fair, meskipun terhadap kaum yang kita benci mungkin kasus pembunuhan anak perempuan hanya bersifat spesifik untuk orang-orang tertentu saja atau kasualistik, tapi digeneralisasi untuk semua Arab jahiliyah. Lanjutkan Gus untuk pembahasannya. Kalau boleh saya tebak sepertinya ini akan mirip-mirip dengan pembahasan tentang orang Yahudi atau Israel yang membunuh para nabinya yang telah dibahas GM pada kajian sebelumnya. Mengutip Cak Lontong mikir, salam Isra. Terima kasih untuk Kang Risa Hartawan ya, ini paling kaya, ini viewer kita paling kaya, namanya aja Risa Hartawan. Semoga sehat selalu ya, dan salam Isra untukmu.
Ya kita tunggu aja lah gimana endingnya. Ini kan sudah masuk seri yang kedua. Semoga ini bisa menjadi seri tamat ya. Kalau enggak ya kita lanjutkan seri ketiga. Kemudian Bapak Iwan Tamim, nah, Tangerang hadir, salam Isra, semoga semuanya sehat dan mendapatkan keberkahan rezeki. Gus, tamunya di videoin sepertinya seru tuh, pasti ada kajian ilmiahnya. Oh, tamu yang tadi malam. Anu, Pak, bahasa Inggris saya jelek banget, jadi nggak bisa. Sedangkan untuk kita diskusi, tanya jawab, wawancara itu kan perlu kemampuan bahasa yang cukup. Ya lumayan lah ya. Sedangkan bahasa Inggrisku itu just for myself lah. Jadi kendalanya di bahasa Pak ya. Tapi nggak tahu lah nanti ya kalau ada lagi ya bisa dikondisikan. Kalau kalau bahasa nggak bisa ini nanti apa yang dimau dan justru beda-beda. Oke Pak Iwan Tamim sesepuh kita semoga sehat selalu, salam Isra juga untuk semua keluarga di Tangerang ya. Untuk requestnya ya, maaf sepertinya belum bisa dipenuhi. Kalau untuk yang akan datang belum tahu lah ya. Kendalanya di bahasa Pak. Nanti aku bilang ke kanan dia kira ke kiri tambah kacau nanti. Oke, kemudian Kang Mas Harto ID. Alhamdulillah tetap nyimak Gus. Temanya mantap. Kadang untuk tema kajian tertentu kami diskusikan ulang bersama keluarga. Oh, berarti sama ya dengan saudara kita siapa? Ada beberapa session nggak hadir itu yang mendiskusikan bersama. Mereka bersuami istri ya. Jadi habis ngaji di sini didiskusikan bersama gitu. Ternyata panjenengan Kang Mas Harto Adi juga begitu ya. Bagus-bagus lah. Aku lebih senang kalau ini sebelum keluar artinya dibicarakan di internal keluarga dulu gitu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanya. Itu bagus. Bagus. Ini aku kira bisa dicontoh lah ya apa yang dilakukan Kang Mas Harto Edi sama dengan Omah Rohma ya, Omah Rohma. Omah Rohma juga begitu ya dengan suaminya didiskusikan. Cuman berapa session ini nggak hadir ya. Semoga karena sibuk saja ya, bukan karena yang lain. Dan doa kita untuk beliau-beliaunya yang absen semoga tetap sehat selalu. Oke. Diskusi makin sengit kalau anak saya yang kuliah di UIN ikut nimbrung kadang sampai jam 1 malam. Ditunggu Gus pencerahannya Gus. Wow mantap itu. UIN ya. Aku sudah kesampaian sih ya masuk di UIN Jogja karena itu sebuah keinginan cita-cita ingin berhadapan langsung kepada mahasiswa UIN Jogja yang terkenal seperti itu dan rata-rata UIN kebanyakan seperti itu. Namun sayangnya pada waktu aku diundang itu momennya pas Ramadan, jadi seniornya pada pulang semua. Jadi dengan anak-anak yang baru semester awal jadi nggak asik gitu ya. Padahal yang aku ingin dengan juniornya itu nggak dulu dengan seniornya yang aku ingin. Cuman karena ya itu tadi pas Ramadan jadi momennya nggak pas. Nggak tahu tahun berapa itu aku diundang ke UIN Yogyakarta. Sarif Hidayatullah ya Yogyakarta itu. Oke Pak, kalau anaknya sekolah di UIN mantap lah ya. Tinggal bagaimana menjaganya baik-baik. Semoga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Itu aja pesan aku ya. Berikutnya Delogok Jaran, Kediri selalu nyimak dan hadir walau jarang komen. Sehat-sehat Gus. Oke, terima kasih salam Isra untukmu Delogok Jaran. Kediri mana ini ya? Kemudian Kang Sahran Gifari menyimak setelah 2 jam tayang. Malam ini cuaca hangat, mantap. Dilanjutkan, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru Soleh kita Gispati ya. Judul kalinya bikin penasaran ya, nggak masuk logika kalau Al-Quran mengisahkan kisah yang salah. Arab jahiliyah membunuh anak perempuan. Otakku menolak walaupun didukung dengan ayat, tapi kita pasti salah memahami. Pesan apa yang mau disampaikan ayat itu dan mari kita simak penjelasan dari Tuan Guru. Kira-kira yang sebenarnya seperti apa? Ini yang terakhir bagus ini, pasang otak. Gispati, gawat, pasang otak katanya. Oke, terima kasih Soleha kita Gispati yang ada di Palu dan salam sama keluarga semuanya, salam Isra. Dilanjutkan Kang Teguh Bu Visa. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam, salam Isra. Mungkin peristiwa pembunuhan anak-anak atau bayi-bayi perempuan itu terjadi, mungkin tidak dibunuh semuanya. Misalnya mereka para pelaku masa membunuh anaknya sendiri dan bisa jadi mereka anak-anak tersebut ada yang diselamatkan. Ya kita lihat nantilah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Ini apa ini? Kang Mas Edi Margono ngasih tanggapan.
Dalam kasus-kasus tertentu mungkin terjadi misalnya A orang miskin punya 3 anak perempuan semua, lahir yang keempat perempuan lagi, maka yang baru lahir yang dibunuh. B, di negara padat penduduknya seperti Cina ada aturan anak maksimal 1, setelah dicek terbukti itu perempuan maka digugurkan. Oh begitu ya, Cina. Oke, Kang Edi Margono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Wahyu 72 Brebes hadir, nyimak salam Isra, salam Isra juga Kang Mas untuk keluarga di Brebes. Berikutnya Kang Mas Hermana Nata Wijayatun nuhunnya. Kang Abdul Muluk ya, izin nyimak salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Kemudian Kang Joko Kendil Ambarawa nyimak, monggo silakan ya. Soleha kita Zahra Jakarta hadir. Oke, terima kasih matur nuwun. Salam Isra. Kemudian jagoan kita ya, tema yang menarik. Menyimak dari Kerinci Jambi. Oh, masih di Jambi. Terima kasih. Semoga sukses selalu dalam tugas-tugasnya di Jambi ya. Dan selalu dalam lindungan Gusti Allah yang kamu agung. Kemudian Kang El Diablo Bandung always hadir ke-13 ya. Matur nuwun atur nuwun Kang El Diablo ya yang lagi ada di Bandung. Berikutnya Kang Iwan Rianto. Kenapa semua dipahami dibunuh? Nggak tahu aku maksudnya Kang Iwan Rianto ini gimana ya, karena dia juga junior ya, baru kali ini masuk, nggak tahu dari mana asalnya, mungkin bisa dikonfirmasi ulang nanti ya. Kenapa semua dipahami dibunuh? Aku nggak tahu maksudnya di mana. Memang kalau memahami kata dibunuh itu hati-hati. Kita lihat di surat Al-Baqarah itu ada bahwa era zaman Kanjeng Nabi Musa itu cara bertobat itu suruh membunuh diri. Nah, itu apakah bunuh diri harafiah atau metafora atau gimana? Nah, itu memang nanti kalau kita ketemu dengan diksi membunuh itu harus hati-hati. Apakah dia harafiah atau metafora ya? Nggak tahu, mungkin itu yang dimaksudkan oleh Kang Iwan Rianto, atau kalau misalkan tidak begitu ya kamu juga komennya kurang jelas sih ya. Jadi nggak tahu maksudmu kemana. Kemudian Kang Hari Sunandar ya, atur nuhun. Kang Rizal Wahyu jagoan kita Rembang hadir pertama Gus, matur nuhun, ini selalu number one ini. Kemudian Kang Suratno Eko ya mengutip Ibrani 11:17, ini saudara Kristen kita, dia mengutip tentang Abraham ya yang dicobain untuk mempersembahkan Ishak dalam konteks perdebatan ya, ada yang bilang Ishak, Ismail, itu nanti tema lain lah kita diskusikan ya. Oke, terima kasih komen-komennya dan sudah aku bacakan, dan kita sekarang kembali ke topik kajian kita ya. Sudah aku baca semua ya. Oke. Sekarang minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya. Kan begini, masalahnya kan begini. Ada sebuah berita yang kita terima, aku review sedikit ya. Arab jahiliyah itu membunuh anak-anaknya ya. Terus kita ambil sebagai acuan itu riwayat sahabat Umar, dan ternyata itu sangat riskan untuk kita terima sebagai kebenaran, karena kalau memang itu benar dilakukan tentunya yang dibunuh dulu itu adalah Bunda Hafsah. Ternyata kan tidak, tapi adiknya ya. Kan itu menjadi kacau, meskipun bisa saja pendapat itu disanggah bisa saja ya. Misalnya waktu Bunda Hafsah itu masih bayi, budaya membunuh anak itu belum ada, bisa saja sebetulnya. Tapi kan sebagaimana akuratnya itu sanggahan, kan aku juga perlu meminta kalau memang begitu ya. Maka aku mengatakan kemarin dalam pihak yang menolak itu kisah di mana sahabat Umar ya, kalau sebentar lihat menangis, sebentar lihat tersenyum ya, dan dikisahkan seperti itu, tentunya tentang yang menangis itu membunuh anaknya, itu aku tolak gitu ya. Terus kalau itu aku tolak, apakah pembunuhan oleh Arab jahiliyah itu berarti tidak ada? Ya kalau memang tidak ada dan kita akan mengatakan tidak ada, hati-hati, karena di Quran surat At-Takwir 81-89 peristiwa itu terekam oleh Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran itu merekam peristiwa itu, berarti kan ini benar-benar terjadi. Gitu loh.
Nah, tapi kalau ini benar-benar terjadi, bagaimana ternyata population ya generasi kebangsaan Arab itu tetap eksis, nggak punah. Padahal kalau benar-benar terjadi ya yang perempuan dihabisi, bagaimana mereka mau melangsungkan keturunan ya, ras mereka kan akan selesai gitu. Jadi ini harus ekstra hati-hati, karena kalau kamu mengiyakan bahwa berita ini berita tidak bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana tanggung jawabmu terhadap Al-Quran? Karena Al-Quran mengatakan berarti itu benar-benar terjadi. Karena ini firman. Nah, kalau benar-benar terjadi, logiknya gimana supaya kita menerima bahwa pembunuhan Arab jahiliyah itu benar-benar terjadi? Karena dia akan menuntut, lah kok generasi Arabnya masih tetap eksis. Nah, ini akan kita lanjutkan gitu ya. Oke. Hapus dulu ya. Nggak tahu ini apakah bisa selesai di yang kedua ini atau harus masuk yang ketiga ya. Oke. Oke. Aku akan mulai menjelaskannya. Itu kita surat At-Takwir kemarin sudah tak jelaskan ya. Kita masuk dulu ke surat. Bentar, surat apa ini? Surat 3 ya. Surat 3 Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat yang ke 103. Ini sudah sering kita kutip. Surat ketiga yang begini ya. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Tali Allah itu metafora ya, artinya ya Islam ini. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, maksudnya ketika masih jahiliyah, ketika Islam belum ada, bermusuhan. Jadi mereka bermusuhan antar klan-klan itu. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia itu kamu berada ya, kamu menjadi dipersaudarakan ya, dipersaudarakan dengan adanya Islam itu ya. Oke. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi aku kan sudah bilang kalau kita berbicara Arab jangan dianggap dia one color. Ya, tidak. Arab itu multicolor ya. Arab itu banyak klan-klan di dalamnya, dan di antara mereka itu tidak terjadi sebuah damai rukun, tidak. Mereka saling berebut untuk siapa menentukan siapa. Ini klan gue nih jagoannya ini. Nah, untuk menentukan siapa akan berkuasa, maka peperangan di antara mereka itu sesuatu yang tidak dihindarkan. Gitu loh. Maka ketika Islam datang, mereka disatukan dengan tali Allah ini lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan pada saat itu mereka sudah di tepi jurang neraka. Coba. Ya. Paham ya? Sudah di tepi jurang neraka. Oke. Itu pahami dulu. Intinya orang Arab dulu suka perang. Nah, perang itu menimbulkan ekses sosial. Seperti yang pernah aku bilang ketika kita membahas tentang budak. Budak dalam perspektif Islam jangan disamakan budak dengan produk budaya bangsa-bangsa terdahulu. Tidak sama. Ini kalau ustadznya goblok juga menjelaskannya jadi keliru. Perbudakan dalam perspektif Islam itu adalah perbudakan merupakan side effect, efek sosial yang harus ditanggung dari sebuah peperangan.
Makanya aku bilang Islam itu semangatnya menghapus perbudakan. Kalau ada sahabat melakukan kesalahan terus apa sama Kanjeng Nabi? Bebaskan budak, bebaskan budak. Itu semangatnya begitu. Ya, jadi jangan dikira budak dalam perspektif Islam itu yang boleh dinikahi itu dijadikan istri itu budak yang seperti era-era bangsa, karena budak ini peradaban kuno. Sejak zaman Bapak Abraham sudah ada, ya. Bukan begitu. Ini budak efek dari peperangan, side effect-nya yang menjadi masalah sosial. Dan aku sudah jelaskan, itu kalau mau diambil jadi istri ya bukan tiba-tiba terus dicampuri, nggak begitu. Ada prosesnya ya lewat nikah, qabiltu nikaha. Karena apapun hubungan laki perempuan tanpa proses nikah itu tetap dihitung sebagai zina, dan itu larangan dalam Islam. Cuman kalau orang nggak bisa menjelaskan, itu nanti budak-budak itu kan dikuasai oleh negara. Kalau kita mau ambil budak, kita izin pada negara. Ada kan perjanjian, kita bawa. Kalau kita lihat, oh ini soleha, ini bisa diatur, ini menyenangkan, aku senang sama dia, kita laporan lagi bahwa dia akan saya nikahi, ya sudah. Makanya itu kan kita sudah bahas, di bawah kekuasaan itu artinya begitu. Bukan ujuk-ujuk dicampuri karena wah. Cuman ustadz yang bisa menjelaskan gini ya jarang. Dan itu sudah kita kupas beberapa waktu yang lalu kan tentang budak itu. Ya, kemudian kita mau cari efek lain daripada perbudakan, efek lain selain perbudakan daripada perang itu apa? Ya, tadi sudah kita baca di Quran surat 3, 103 seperti itu. Ya, oke. Begini ya, kita cari tahu dulu. Ini aku menghimpun ya, artinya aku belum tidak berarti aku setuju semua. Cuman kan data itu harus aku hamparkan. Nanti kalian terserah mau setuju atau enggak. Kalau aku tentunya enggak ya. Aku harus memilih. Dari berbagai alasan kenapa budaya membunuh anaknya itu ada dalam bangsa Arab pada saat itu ya. Pertama, ya, khawatir orang tuanya jatuh dalam kemiskinan. Sementara anak perempuan dianggap tidak produktif. Itu ada di Quran surat Al-An'am ya. Surat ke-6 151. Ya. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak. Jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Ya. Kamilah yang memberi rezeki ya kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Tuh ya, ada yang berpendapat karena takut miskin orang tuanya ya, orang tuanya takut miskin. Nih, orang tuanya takut miskin. Ya. Kemudian ada lagi yang beralasan ya, takut jika anak tersebut jatuh miskin saat dewasa nanti. Maka itu akan kita temui di Quran surat Al-Isra. Ya, Al-Isra ya, atau bacanya apa? Al-Isra ya. Surat yang ke-17 ayat yang ke-31. Ya, surat yang 17 ayat yang ke-31. Begini. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nah, ini ya, ada yang takut. Ini kalau ini orang tuanya, ini anaknya. Oh, nanti anakku jadi miskin gitu ya. Ini anaknya takut jadi miskin. Nah, tulisanku jelek ya. Terserah kamu bisa baca atau enggak. Makanya kalau aku nulis, kamu lihat. Dan kamu dengar omonganku supaya gampang. Ini alasan-alasan yang disampaikan oleh para pakar ya.
Aku tidak begitu welcome dengan alasan ini, tapi ya oke lah kita tampung ya. Aku lebih senang itu alasan yang ketiga ya. Ini kan ke satu, kedua, ketiga. Kenapa terjadi pembunuhan-pembunuhan terhadap anak-anak perempuan mereka? Itu adalah khawatir menanggung malu jika anak perempuan tersebut ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa ya. Sedang perang ya pada masa tersebut adalah hal yang lumrah terjadi. Jadi sebelum Islam datang, mereka itu kalau perang sebagaimana perang-perang bangsa-bangsa terdahulu yaitu take all, diambil semuanya. Begitu perang ditundukkan, kalah diambil semuanya, ternaknya, anaknya, istrinya segala macam ambil. Begitu datang Islam kan tidak, makanya orang juga nggak paham. Maka kita harus menyampaikan kepada Goiru Islam bahwa perang dalam Islam tidak seperti itu. Ada aturan-aturan main. Rumah ibadah nggak boleh dirusak. Wanita tidak boleh. Anak-anak tidak boleh. Pohon itu loh tidak boleh. Itu pohon tidak boleh dirusak dalam peperangan itu. Jadi Islam punya aturan sendiri dalam perang. Nah, masa sebelum Islam nggak ada. Begitu kalah take all sudah. Take all itu diambil semuanya. Take all. Diambil semua. Apa yang kamu mau dari yang kamu tundukkan itu milikmu semua. Sampai dulu ada begini. Kalau bangsa A perang sama bangsa B, kalau bangsa B kalah berarti Tuhannya bangsa B juga termasuk kalah gitu. Ada yang sampai ke sana, ya. Jadi take all. Ini pernah aku diskusikan dengan salah satu pendeta dan dia tidak tahu ketika kami mendiskusikan tentang Hagia Sophia yang dijadikan masjid kembali. Itu kan produk perang juga itu ya. Dikirain dia kalau Islam perang itu take all. Enggak take all. Ya. Oke. Ini juga perlu ini kamu sampaikan kepada yang lain ya. Maka yang ketiga itu bisa kita lihat di Quran surat An-Nahl. Surat ke-18 ayat yang ke-58. Ya, ini perang. Ya, khawatir menanggung malu jika anak perempuan tersebut ditawan dalam peperangan. Harga diri, perempuan itu harga diri bagi laki-laki ya. Sejak dulu hingga nanti nanti perempuan itu harga diri. Maka kita sebagai laki-laki harus menjaga perempuan-perempuan kita yang ada dalam kekuasaan kita, entah itu anak, istri, mbak, adik, apapun dah. Itu ibu apalagi itu dalam kekuasaan kita yang harus kita pertaruhkan untuk menjaga, karena dia kehormatan kita. Bagi orang Arab juga begitu dulu ya. Maka ketika peperangan takut terjadi apa-apa, misalnya diperkosa, ditawan ya. Karena perang seperti itu nggak ada aturan kecuali setelah Islam masuk ya. Maka kita baca argumentasinya ada di surat An-Nahl 58. Surat ke An-Nahl itu 16 bukan 18. 16 ya. Begini katanya, padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan anak perempuan, wajahnya menjadi hitam padam dan dia sangat marah. Ya. Jadi kalau dengan dengar misalkan dia punya anak terus melahirkan, terus ada kabar anaknya apa? Perempuan. Mereka nggak senang, marah. Karena apa? Nanti menjadi beban ketika perang, ya. Di mana perang saat itu satu waktu bisa terjadi. Ya. Aku ulangi. Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan ya, wajahnya menjadi hitam, merah padam dan dia sangat marah. Itu yang ke-58, yang ke-59 dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Itu di 58 dan 59-nya ya. Nih, jadi perang. Aku lebih memegang ini. Tapi ini oke lah. Cuman aku lebih menguatkan di sini. Jadi pembunuhan anak-anak itu merupakan side effect dari peperangan yang saat itu sewaktu-waktu bisa saja terjadi.
ya, bisa saja terjadi, ya. Itulah yang menjadi alasan mengapa orang Arab jahiliyah tidak menyukai bayi wanita. Kalau dapat kabar bayi wanita, nah, seperti ini dia, marah, malu, wajahnya merah padam, tidak menerima gitu dia. Dan dia terhadap lingkungan sosialnya satu klan itu merasa jatuh gitu loh ya. Makanya harus dihabisi. Dan dibikin repot kalau ada perang jadi apa-apa jadi beban ya. Maka kita kita bisa tahu akhirnya ya mengapa orang Arab jahiliyah itu tidak menyukai bayi wanita, karena orang-orang Arab jahiliyah memandang bahwa satu, anak wanita tidak bisa diandalkan dalam banyak hal. Contoh kecil berebut air saja. Ini jangan kamu bayangkan di sini di Indonesia. Air kamu mau minum sampai perutmu pecah juga bisa. Ini di padang pasir. Air itu seperti emas, ya. Sampai-sampai kan ada kisah itu sahabat siapa? Sahabat Utsman bin Affan yang beli sumur itu ya. Sumur dibeli ya. Dan nanti ada pembagiannya sehingga Yahudinya itu merasa, oh kok begini ya gitu. Itu nantilah ceritanya ya. Yang jelas itu menunjukkan bahwa air itu begitu berharganya. Karena apa? Teritorialnya padang pasir ya. Oke. Anak wanita itu tidak bisa diandalkan. Dalam hal kecil aja berebut air. Berebut air itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Musa. Maka ketika Kanjeng Nabi Musa lari dari pelariannya ketika dia menghantam orang Bani Mesir yang itu berantem dengan Bani Israel ya, karena sifat kebangsaannya lahir dan akhirnya mati, dia takut kan. Dia lari kebetulan ada ini cewek ini ngapain, dua cewek ini ditanyain, ini bahasa gue ya, lu ngapain, mau kasih minum ternak gue tapi gimana, nggak bisa, itu laki-lakinya banyak banget. Baru ditolong sama Kanjeng Nabi Musa. Gue sini, gue diminumin. Ya, terus setelah itu pulang dikasihkan ya itu ternaknya, ceweknya ngomong sama babenya, bagaimana kalau kita ambil jadi pembantu. Akhirnya diambil dan akhirnya kebablasan diambil jadi menantu. Di situ kita bisa tahu bagaimana air itu menjadi komoditi yang sangat berharga, jadi rebutan. Ya, nah, dalam hal air saja perempuan itu nggak bisa diandalkan ya, apalagi dalam hal mempertahankan tanah dan rumahnya saat mendapat serangan dari kabilah lain. Kabilah itu klan, kelompok, bani, kesukuan gitu ya. Jadi Arab itu kan ada kabilah-kabilah gitu ya, dan tidak bisa berperang. Tidak bisa berperang ya. Wanita dipandang hanya sebagai beban yang merepotkan keluarga. Aku lebih cenderung ke sini. Dan itu sesuai dengan ayat ini. Arab dulu itu jahiliyah goblok, itu perang tok isinya. Maka ketika datang mereka disatukan hatinya oleh tali Allah. Padahal saat itu mereka sudah berposisi di tepi jurang neraka. Yang ini sudah kita bahas, ternyata di dunia juga ada neraka. Neraka nggak harus nunggu nanti. Di dunia ada. Surga juga ada, dan itu sudah kita bahas ya. Oke. Jadi efek-efek dari perang inilah aku lebih setuju ya. Meskipun aku tidak menafikan yang ini, oke lah ya. Oke ya. Tapi sepertinya kurang pas kalau yang ini, tapi tetap aku berikan apresiasi, oke lah. Cuman yang ini kuat sekali. Jadi pembunuhan itu efek peperangan. Ya. Jadi mereka kalau dikabari anakmu perempuan itu gimana gitu, nggak bisa nerima. Karena nggak bisa diandalkan. Tapi kalau laki-laki, oh lihat ini ya. Kita lihat ini. Karena itu ketika sebentar. Ketika itu ketika orang Arab jahiliyah mendapat kabar bahwa istrinya atau saudaranya atau keluarganya ya atau menantunya ya melahirkan bayi wanita, maka Arab jahiliyah itu merasa malu, bercampur kecewa, ya, geram gitu. Karena kelahiran bayi wanita itu ya dia tidak merasa bangga sedikit pun. Sebab keluarganya akan dikucilkan, dihina, direndahkan kaumnya, dan karena memiliki anak wanita nggak bisa menjadi andalan gitu. Oke.
Bila ada keluarga yang akan melahirkan itu ya, itu biasanya diungsikan karena mereka kan belum seperti sekarang sains sudah berkembang. Ini cewek atau cowok ini dalam perut sekarang sudah bisa dilihat itu ya, pakai alat apa namanya itu ya. Kalau dulu enggak, karena teknologi belum seperti sekarang. Nah, untuk jaga-jaga, bersiap-siap, begitu ada yang mau apa namanya melahirkan dari keluarganya mau berani, itu dibawa ke pedalaman karena belum tahu anaknya nanti cewek atau cowok, gitu ya. Ya, orang Arab jahiliyah menghindari orang-orang dengan membawa wanita yang akan melahirkan itu di pedalaman. Jadi publik jangan tahu dulu. Orang Arab jahiliyah akan memastikan kelahiran anaknya itu. Bila bayi yang dilahirkan berjenis kelamin laki-laki, mereka akan buru-buru mengabarkan kepada kaumnya ya, dan menggelar pesta hingga berhari-hari. Oh ini. Mungkin yang ada benak mereka perang-perang aja ya. Kalau laki-laki, oh ini jagoan kita nih, kita tambah pasukan serdadu kita, tambah kekuatan kita tambah. Ini laki-laki nih, jago perang nih, gitu. Ya, itu kalau laki-laki. Namun jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, nah ini. Kalau dilahirkan bayi perempuan ya, itu ada beberapa alternatif dari sejarah yang aku himpun begitu. Ya, pertama, bayi perempuan akan diberi waktu hidup beberapa lama dengan diberikan kepada orang pedalaman untuk diasuh hingga bisa berjalan atau dititipkan. Jadi nggak langsung dieksekusi ya, dititipkan dulu sampai bisa berjalan ya. Apabila bisa berjalan ya, anak itu akan dibunuh ya dengan cara dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Biasanya eksekutornya itu ayahnya, tapi bisa juga oleh anggota keluarga lainnya, tapi biasanya ayahnya sebagai eksekutor. Setelah itu keluarga itu pun akan menutup rapat setiap informasi kepada kaumnya. Kan tadi diumpetin mau melahirkan. Setelah tahu perempuan, sudah. Kemungkinan pertama, dibiarin dulu sampai anak itu bisa berjalan. Setelah itu, dieksekusi. Dan sudah, dia nggak ngomong-ngomong sama klannya itu ya. Sama kabilah-kabilahnya itu nggak ngomong-ngomong. Dia diam-diam aja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika mendapati yang dilahirkan adalah bayi wanita, maka bayi itu akan langsung dieksekusi, dikubur hidup-hidup seketika itu juga ya, di lubang yang telah disiapkan. Jadi begitu akan melahirkan sudah disiapkan lubang. Ngeri ya. Begitu perempuan nggak nunggu, kalau tadi kan masih nunggu bisa berjalan, nggak langsung selesai sudah. Ya. Oke. Itulah kehidupan jahiliyah. Kalau anak laki-laki, wah bangga mereka. Kalau anak perempuan, wah seperti itu ya, susah. Ada yang membahas ini nanti dihubungkan, cuman aku kurang setuju ya. Cara mereka mengejek Allah, kan Allah punya anak perempuan, terus anak laki-laki anak mereka gitu ya. Tapi itu enggak lah ya, aku tidak mengaitkannya. Tapi aku kasih tahu supaya kamu nanti nggak kaget ketika ada sumber lain yang membicarakan tentang pembunuhan anak-anak bayi perempuan terhadap masyarakat jahiliyah Arab saat itu mengaitkan dengan itu kamu ngerti gitu loh ya. Cuman aku tidak setuju ya. Seperti ini tadi, aku lebih setuju kan ini. Cuman ini oke lah, aku kasih apresiasi ya. Oke. Itu era-era jahiliyah ya. Setelah kedatangan Islam dan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad ya, menghentikan setiap praktek biadab orang-orang jahiliyah, yaitu membunuh, dalam konteks ini membunuh bayi. Ya. Jadi kedatangan Islam mengangkat derajat kaum wanita sehingga mulia dan istimewa. Islam tidak membeda-bedakan hak hidup bayi laki-laki dan wanita. Islam pun melarang praktek memperjualbelikan wanita. Ini harus kita sampaikan kepada orang-orang yang nggak ngerti. Jadi untuk kesetaraan gender itu jangan ngajarin orang Islam. Orang Islam sudah selesai sejak 14 abad yang lalu. Ketika Amerika masih gelap, bau, dan becek, Islam sudah berbicara tentang kesetaraan gender. Jadi kalian harus proud, harus bangga, harus bisa. Tapi kamu nggak ngaji ya goblok, gue nggak iso jelas no.
Masalahnya kamu ngaji nggak? Ya. Jadi repot memang kembali itu ke ngaji itu. Kan sudah jelas ikro, belajar. Kamu nggak tahu belajar. Kamu nggak bisa jelaskan. Dikirain mereka koar-koar kesetaraan gender kan baru sekarang. Islam sudah 14 abad yang lalu. Ini ceritanya bahwa perempuan dan laki-laki itu punya hak hidup yang sama. Memang nanti aturannya ada hal-hal yang memang tidak sama. Itu sangat-sangat manusiawi sekali. Misalkan waris, tidak sama. Tapi hal-hal yang humanisme, pendidikan, sama. Maka kalau ada sebuah komunitas, sebuah negara, atau sebuah bangsa, sebuah apalah ya, ketika dia bilang Islam dan anak perempuannya tidak mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki, gue heran. Lu dapat Islam dari mana? Islam nggak begitu. Dalam pendidikan semua sama. Islam dapat, laki dapat, cewek juga dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi budaya-budaya jahiliyah itu setelah Islam datang diselesaikan, tidak boleh. Maka itulah yang dinukil dari ayat yang kemarin kita sudah bicarakan ya, surat At-Takwir, surat 81 mulai ayat 8 dengan 9. Digugat sama Islam, ditanyakan. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, ya, ini bahasanya retorika ya. Karena dosa apa dia dibunuh? Nggak ada yang bisa jawab karena memang dia tidak punya dosa. Itulah produk dari side effect adanya peperangan. Orang-orang Arab jahiliyah tidak mau diribetkan. Ya. Belum lagi kita lihat surat Al-An'am ya. Ini belum aku sampaikan kemarin ya. Sudah ya. Surat Al-An'am ayat 137 ya. Quran surat Al-An'am ya. Surat 6 137. Ini melengkapi yang kemarin Quran surat At-Takwir ya. Surat yang Takwir itu ke berapa? Ke 81 ya. Ke 81 ayat 8. Ayat 8 sampai 9. Nah, ini satu paket ya. Islam menggugat kebiasaan jahiliyah membunuh anak itu harus dihabisi. Ya, begini katanya. Dan demikianlah berhala-berhala mereka menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik. Ya. Bentar, pakai kacamata, nggak enak. Membunuh anak-anak mereka. Ya, lihat, membunuh anak-anak mereka itu dianggap indah gitu ya. Untuk membinasakan mereka dengan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalaulah Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Ya. Seperti itu. Jadi lu dikasih tahu nggak mau tahu, wis karepmu wis. Gitu loh. Tapi setelah itu akhirnya digugat seperti ini. Atas salah apa anak-anak itu dibunuh? Maka setelah itulah dijawab di sini, ya, peperangan itu tidak terjadi, disatukan oleh ikatan akidah menjadi saudara. Pada saat itu mereka ada di jurang neraka. Karena peperangan sudah tidak lagi, maka pembunuhan bayi-bayi ini juga akan selesai, tamat, tidak berlanjut. Ya. Ternyata ini nggak bisa selesai seri 2, seri 3 ya. Jadi artinya Al-Quran ya mencatat jelas bahwa peristiwa Arab jahiliyah itu membunuh anak-anaknya itu adalah aktual. Nah, kita belum menemukan jawaban. Kalau aktual, kenapa generasi Arab itu sampai sekarang masih eksis? Nah, insya Allah besok di seri ketiga akan kita temukan jawabannya. Oke,
sampai di sini dulu ya. Dengan sebuah pesan dari aku ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu menjadi bingkai yang paling dalam keimananmu ya, dengan tetap memberi hormat kepada saudara kita yang mencari jalan lain ya. Selanjutnya aku pesankan, coba pahami dulu apa yang aku sampaikan ini supaya kamu nanti bisa menjelaskan. Sekarang kan lagi gospel fikir tentang kesetaraan gender lah, yang ini yang itulah, digoreng gak karu-karuan. Dan itu mau dipaksakan kepada kita. Karena kita bukan penentu. Makanya balik lagi masalah terjemahan. Umat wasatan itu umat yang menentukan. Bukan umat tengahan apa. Kita ini bukan jadi penentu sekarang dalam percaturan global ini, kita ini ditentukan. Gak usah malu-malu, akui saja. Tiba-tiba ada kebijakan asing akan mengatur kita. Makanya jangan mau, kita harus bersatu ya. Ini menjadi kerjasama kita bareng-bareng. Kalau mereka gembar-gembor masalah kesetaraan gender, you harus bisa jelaskan seperti aku menjelaskan. Abad ke-14 14 abad yang lalu Islam sudah selesai. Ketika Amerika masih gelap, hitam, becek dan bau, Islam sudah mengajarkan kesetaraan gender. Maka sejak itu hak hidup anak perempuan dijamin sama dengan laki-laki. Itu kamu jelaskan begitu. Ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan ya, aku dan kau ya, kita semua ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.